Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi, dan tentu pertemuan kita akan membahas sesuatu, akan mendiskusikan sesuatu. Nah, apa sih yang akan saya diskusikan dengan sahabat-sahabat sekalian? Kali ini saya ingin membahas terkait beberapa waktu yang lalu, saya sudah sempat buat videonya juga, bagaimana seorang Rocky Gerung banyak hadir di pertemuan-pertemuan di forum-forum resmi, kemudian melakukan provokasi, melakukan memunculkan pernyataan-pernyataan yang kemudian arahnya adalah menggiring kebencian orang kepada pemerintah atau kepada presiden. Kemudian yang kedua adalah bagaimana beberapa waktu yang lalu sempat ada aksi bela Rempang yang dilakukan oleh PA 212, kelompok-kelompok ex-FPI yang sudah pernah dibubarkan oleh pemerintah, kemudian turun di lapangan melakukan aksi, kemudian yang dia sampaikan adalah arahnya, poinnya adalah kebencian terhadap presiden, caci maki kepada presiden dan lain sebagainya. Nah, saya harus menyampaikan ke sahabat-sahabat bahwa saya bukan suruhan presiden ya. Saya bukan suruhan partai tertentu mungkin. Saya bukan suruhan politikus atau siapapun itu. Saya merdeka menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan. Saya merdeka menyampaikan gagasan-gagasan saya, pandangan-pandangan saya. Nah, saya hanya ingin mengomentari kelompok-kelompok seperti ini yang kemudian dengan santainya, dengan bebasnya, dengan tanpa beban melakukan provokasi kemudian menjelek-jelekkan presiden. Ya kita tahulah mulai dari presiden pertama sampai presiden hari ini itu tidak ada yang luput dari cacian, kebencian, protes yang frontal dari tokoh-tokoh, dari banyak pihak, dari individu-individu, termasuk presiden kita hari ini, Presiden Joko Widodo, yang banyak dikritik oleh lawan politiknya, yang banyak dikritik oleh pakar-pakar politik atau ormas-ormas tertentu atau oknum-oknum tertentu yang kemudian berusaha untuk mengambil keuntungan, yang kemudian berusaha untuk mempolarisasi, mengkotak-kotakkan masyarakat, berusaha untuk memunculkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Itu. Kali ini saya ingin memperdengarkan salah satu cuplikan video yang menurut saya ini bijak sekali. Kita dengarkan bersama-sama ya. Kita punya presiden dijelek-jelekkan. Milih presiden itu butuh anggaran besar, butuh anggaran triliunan untuk memilih satu orang. Maka memilih presiden adalah pilihan besar. Tapi begitu presiden terpilih, kita lebih percaya sama Rocky Gerung yang tidak ada yang milih sama sekali. Ini kepala-kepala konslet itu. Gimana? Jadi yang saya perdengarkan ini adalah pernyataan seorang Gus Muafik menyampaikan dengan lantang bahwa bangsa ini memilih presiden itu bukan menunjuk, bukan sesuatu yang bisa selesai sehari. Bukan seperti itu modelannya. Banyak banyak orang yang dilibatkan. KPU misalnya dengan jajarannya sampai level paling bawah di KPPS misalnya yang ada di TPS itu. Bawaslu misalnya dengan jajarannya sampai tingkatan paling bawah. Aparat kepolisian, TNI Polri, para pakar, partai politik, bahkan sampai di masyarakat sendiri terlibat untuk memilih presiden. Tiba-tiba presiden sudah terpilih, yang sibuk kita dengarkan adalah penyampaian atau arahan atau masukan atau gagasan seorang Rocky Gerung. Yang tentu kita tahu sendiri arahnya seperti apa. Kelompok-kelompok oposisi ya itu tidak jadi masalah. Banyak kok sampai beberapa perhelatan pesta demokrasi yang kita lakukan, orang-orang yang berada pada posisi yang kalah akan mengambil
jalan oposisi. Oposisi bukan sesuatu yang jelek. Justru dia merasa terhormat ketika dia kalah kemudian memposisikan diri. Tapi kemudian jalur oposisi ini kemudian caranya dia untuk mengekspresikan oposisinya adalah dengan menjelek-jelekkan presiden. Saya pikir itu bukan sesuatu yang tepat dilakukan. Di video sebelumnya saya sudah mengkritik bagaimana modelan Rocky Gerung. Saya bilang bahwa tidak sepantasnya seorang pakar politik katanya, orang yang punya akal sehat katanya, orang yang paling cerdas katanya, kemudian melontarkan kalimat-kalimat kasar kepada presidennya sendiri. Kalau masyarakat Indonesia sudah menentukan pilihannya dan kemudian calon yang kemudian disediakan, masyarakat sendiri yang memilih. Tapi kok kenapa misalnya individu sekelas Rocky Gerung itu mampu mempengaruhi pandangan cara berpikir orang lain? Saya pikir itu yang tidak tepat. Presiden Joko Widodo itu bukan pilihan partai. Sekalipun betul bahwa orang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden itu butuh koalisi, tapi terlepas dari itu masyarakat yang memilih. Bagaimanapun partai ngototnya, bagaimanapun partai ambisinya untuk memenangkan calonnya, tapi kalau masyarakat tidak suka, masyarakat tidak mau, ya nggak jadi. Jadi simpel saja persoalan ini. Kita tidak mesti segala sesuatu yang kemudian menjadi kebijakan presiden kita suka. Tentu ada banyak hal yang bisa kita kritik. Tapi kemudian menghina pribadinya seorang presiden, menghina kehormatan seorang presiden, saya pikir bukan sesuatu yang tepat. Dan itu pun tidak akan melahirkan sebuah solusi. Apa coba solusinya ketika misalnya kita berhasil menggiring masyarakat untuk membenci presiden? Nggak ada hasilnya. Saya pikir gitu ya. Ini mungkin video yang tidak akan terlalu panjang sahabat-sahabat sekalian. Silakan berkomentar juga terkait pandangan seorang Gus Muafik. Salah satu ulama yang saya kagumi, yang saya senangi dengan cara dan pandangannya dia yang menyampaikan apa adanya. Dengan dasar ilmu tentunya. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, silahkan berkomentar di kolom komentar. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.